Halo Sobat Rekam, balik lagi sama gue Aisyah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman gue, senior-senior gue yang udah jadi dokter umum, yang baru aja pada pulang dan atau masih mengabdi di daerah sebagai dokter internship. Apa itu dokter internship akan kita bahas di sini, jadi stay tune di sini. Oke, halo Sobat Dokwam, kita balik lagi. Sekarang udah sama senior-senior gue. Di sini bisa perkenalkan satu-satu, Kakak. Halo, perkenalkan saya Didit Fatur Rahman dari FKUI Angkatan 2013, baru menyelesaikan internship saya kemarin, berkesempatan untuk internship di daerah Sukabumi. Perkenalkan, nama gue Felix Kurniawan dari 2013 juga, baru saya shift juga kemarin di Kabupaten Sumba Barat Daya NTT. Halo, aku Ayu 2013, kemarin internship-nya di Kupang NTT. Aku Agung, mengabdi di RS Dunda Limboto di Gorontalo. Kenapa sih Kak kemarin pada milih di situ? Mungkin dari Kak Agung. Waktu itu milih di Gorontalo karena bapak ibu kan di sini, jadi memang sudah lama juga terpisah dengan orang tua. Kalau daerah sih sebenarnya sih sudah lumayan mengenal juga ya orang-orangnya, budayanya, bahasanya. Kalau aku dulu kan keluarga aku semuanya internship-nya di NTT, jadi aku pengen ngerasain juga. Aku sempat tuh mikir-mikir yang jauh-jauh kan, kayak Batam, yang perbatasan-perbatasan kan, cuman dari orang tua tidak merestui. Saya nyari pengalaman kan, baik di bidang medis maupun pengalaman hidup. Sekalian nyari tempat yang bisa jalan-jalan juga sih. Tapi sebenarnya kayak orang-orang mungkin kan belum pada tahu nih. Kayak bahkan yang koas seperti saya ini sebenarnya belum terlalu ngerti. Sebenarnya internship tuh program apa sih? Internship itu program dari pemerintah sih, jadi kalau misalnya belum internship, kita nggak bisa dapet yang namanya STR definitif atau surat tanda registrasi dokter. Kalau misalnya selama ini kan kita koas di bawah institusi, jadi kita selalu di bawah pengawasan gitu kan. Meskipun MPI juga kayak gitu, modul pre-internship ini juga kita dijadikan seperti dokter iship, kita pegang pasien, tapi tetap yang supervisi adalah dosen kita sendiri. Tapi kalau misalnya internship, kita benar-benar dikirim keluar institusi FKUI, jadi keluar rumah sakit yang kerja sama-sama FKUI di seluruh Indonesia. Nah, itu kamu benar-benar jadi dokter, tetap di bawah supervisi, tapi supervisinya sekarang bukan lagi supervisi oleh FKUI, tapi supervisinya oleh dokter-dokter yang ada di situ, gitu, dokter-dokter definitifnya atau dokter spesialis yang ada di situ. Gitu. Sebenarnya ini tuh lebih ke pengalaman kerja atau sebenarnya ini masih a part of kayak jenjang pendidikan sih sebenarnya? Kayak kamu udah lulus dari FKUI, tapi supaya kamu bisa praktek jadi seorang dokter yang beneran kayak title-nya kepake secara legal, kamu harus lulus iship. Kalau misalnya bedanya nih dari kehidupan kita koas tuh gimana sih? Kayak emang internship tuh apa kayak kita udah punya wewenang untuk megang pasien atau sebenarnya kita masih di bawah wewenangnya dokter umum yang kerja di sini? Rasanya beda banget sih. Khususnya kalau di wahanaku ya, kalau jaga IGT ya berarti memang dari tanggung jawabnya dari pasien awal masuk sampai mau dipindahkan ke ruangan, itu full tanggung jawab dari aku sendiri. Sebenarnya kalau wewenang itu kan balik lagi ke rumah sakitnya. Rumah sakitnya itu yang pertama, apakah rumah sakitnya memang kekurangan SDM dokter atau enggak? Dan yang kedua, apakah memang rumah sakitnya mau memberikan wewenang besar kepada internshipnya apa enggak? Kalau di wahana gue itu, walaupun jumlah dokternya banyak, walaupun gue hitungan rumah sakit swasta ya, kebetulan di daerah gue rumah sakit swasta itu kayak RSUD rasanya. Orang-orang itu punya mindset kalau misalnya berobat di rumah sakit swasta itu akan sembuh dibandingkan ke RSUD. Jadi orang-orang jatuhnya berobatnya ke rumah sakit swasta kalau di gue. Dengan kondisi yang seperti itu, kalau gue jaga IGD, gue jaganya berdua, satu dokter internship, satu dokter umumnya yang organik di sana. Awalnya masih dibimbing-bimbing, tapi ya lama-kelamaan ya udah pegang sendiri-sendiri aja. Kalau jaga ruangan malam tuh, kita jaganya sendiri, nggak ada dokter umumnya. Gue nggak tahu ya kalau di tempat lain gimana ya, cuman kalau misalnya di tempat gue, kan dokter umum prinsipnya adalah tata laksana awal ya, dan apapun jika ada perubahan yang berarti menurut pertimbangan lu wajib lapor ke DPJP gitu. Jadi prinsip gue ya nggak usah takut kalau misalnya emang lu merasa ini perubahan yang perlu diketahui oleh DPJP-nya ya telepon aja gitu. Contoh sama kita koas kan kita selalu dibilangnya kayak ntar lu kalau di daerah lu mesti tahu loh ini kayak di sini kita nggak ada kelihatan gitu. Emang terjadi nggak misalnya di tempat Kak Ayu gitu? Iya sih, kalau misalnya aku kan kebetulan internship
internship-nya di salah satu rumah sakit rujukan se-NTT. Jadi sebenarnya udah termasuk yang paling lengkap nih fasilitasnya. Kayak kita punya CT scan gitu. Akan tetapi di satu NTT ini emang belum ada MRI. Pasien yang kanker atau tumor di intrakranial atau pasien-pasien kayak HNP, pokoknya pasien-pasien syaraf itu atau bedah syaraf agak susah sih didiagnosisnya karena emang nggak ada MRI sama sekali. Kalau misalnya kayak Kak Didit kan di Sukabumi nih, lebih deket ke Jakarta, itu lebih banyak nggak fasilitasnya, kayak lebih mirip sama Jakarta, dan itu mengganggu nggak kalau fasilitasnya itu kurang? Kalau di gua ternyata setelah gue merasakan walaupun gue isipnya di dekat Jakarta pun dengan dengan sebagai rumah sakit swasta, ya fasilitas tetap aja kurang gitu. Kalau misalnya Kak Agung, misalnya di Gorontalo tuh pasien-pasiennya lebih aware sama kesehatan atau kayak gimana? Kan wahananya di kabupaten, ya sekitar 20 kiloan lah dari provinsi. Kondisi masyarakat yang aware sama kesehatan sih menurut aku ya masih di bawah yang diharapkan. Di puskesmas, kontrol prolanis, ya ada beberapa yang rutin, ada beberapa juga yang ternyata tidak rutin. Compliance dari setiap pasien kan beda-beda. Mereka latar belakang pendidikan, pekerjaan juga mempengaruhi. Kalau di Sumba Barat Daya gimana Kak? Pasiennya sih ya secara pendidikan kan juga beda banget ya sama Jakarta. Pasien-pasien yang jauh gitu di pedalaman ini kan kebetulan rumah sakit tempat gue isip nih satu-satunya rumah sakit di kabupaten gue. Terima pasien tuh dari yang macam-macam banget, dari yang emang tinggal dekat-dekat kotanya di sana, yang lumayan berpendidikan lah, tapi ada juga yang jauh banget tinggalnya tuh kayak 2,5 jam dari rumah sakitnya. Nah itu tuh benar-benar kayak susah banget dijangkau sama informasi-informasi luar gitu. Hasil edukasi-edukasi yang perlu disampaikan pun nggak semuanya nyampe gitu. Kayak datang nih jauh-jauh ke rumah sakit, kan ya sesuai prosedur kan periksa dulu ya, cari tahu dulu sakitnya apa, kalau bisa diobatin rawat jalan ya udah kan, kayak ya udah pulang lagi gitu kan. Sekarang tuh banyak yang kayak datang-datang udah berharap dirawat inap gitu langsung, apapun penyakitnya, kayak datang-datang udah bawa setruk gitu kan, satu kampung datang kayak belasan orang, terus udah bawa karpet, udah bawa baju ganti, udah bawa tas gitu, sama lagi. Udah lengkap. Pas diperiksa ternyata cuma di-swab kan, kayak suntik panto, rani juga kelar gitu kan, udah hilang sakitnya. Pas diedukasi mau pulang, pas diedukasi ini bisa rawat jalan ya, lanjut obat rumah gitu, mukanya sedih gitu. Tapi bener loh, kayak gitu sering kejadian loh. Malu cuy konsul DPJP-nya tuh. Di daerah-daerah ini banyak nggak sih ini mitos-mitos kayak misalnya kayak, iya dok kemarin kaki saya sakit, jadi saya siram aja pakai oli gitu biar nggak sakit gitu kan. Suka ada yang mitos-mitos kayak apa sih yang tentang kesehatan yang terdengar di sana? Banyak sih sebenarnya. Luka bakar nih ya, gue sama Dani nih ya. Pasiennya beda nih, sama-sama di tindakan. Gue udah sama-sama pada pasien luka bakar. Pasiennya Dani itu dikasih cabai, pasien gue dikasih kecap. Luka bakar, lu ngapain lu kasih kecap bikin soto? Digoreng. Sumpah, dan itu beneran. Luka bakar kan. Gue bingung kan, ya, kok hitam gitu kan. Gue, ini derajat 4 apa nih, gosong banget kan, hitam. Terus, enggak dok, ini udah saya kasih kecap. Siapa yang nyuruh dikasih kecap? Dan itu banyak. Gue kira kayak gini-gini kan, kita gue di Jawa Barat loh, gue kira dekat dengan Jakarta, informasinya lebih mudah lah segala macam. Ternyata enggak. Sama sih kalau aku, tapi dikasihnya bawang. Jadi kayaknya kalau dicampur enak tuh Iya semua tuh. Nasi goreng. Bener kan? Gurih. Tapi yang lebih serem tuh ini waktu di puskesmas ada anak kejang. Terus sama orang tuanya. Jadi kalau kejang tuh namanya Hela. Nah, kalau bahasa daerahnya. Nah, terus kalau di sana anak kejang itu ditaruh di tengah hutan. Tapi kayak mengedukasinya sulit nggak sih pasien-pasien yang punya mitos-mitos ini? Waduh. Coba Kak Agung, kisah Gorontalo gimana kisah Gorontalo? Di sini tuh kalau pasien bayi baru lahir dikasih dedaunan gitu sama orang tuanya atau neneknya. Tiba-tiba masuk ke rumah sakit IGD dengan sesek, nggak bisa napas gitu. Tahu-tahu pneumonia aspirasi. Ujung-ujungnya masuk NICU. Nah, itu prognosisnya udah malam banget sih. Biasanya kebanyakan meninggal.
pas anamnesis biasanya orang tua pasien atau keluarganya suka mengelak gitu ya, apa menyangkal kalau sebelumnya dikasih makanan apa, kan harusnya kan cuma ASI aja kan, tapi biasa ditutup-tutupin sampai akhirnya bayinya udah masuk NICU, udah diintubasi dan sebagainya, baru mereka ngaku. Tapi emang edukasinya gimana tuh, Kak? Awal sih pasti marah dulu ya. Gitu. Marah dulu. Kalau kasus yang seperti itu, untuk mengedukasi sepertinya udah telat ya. Mungkin kasus-kasus yang akan datang baru bisa. Untuk anak-anaknya selanjutnya baru bisa diedukasi. Kalau udah masuk NICU ya udah terlambat kan. Ya memang harus tegas sih kalau untuk edukasi, nggak bisa dibawa bercanda dan sebagainya. Karena kita juga tahu latar belakang pasien seperti apa pengetahuannya, dan beda-beda tiap orang. Jadi harus sabar ya, sebagai dokter umum harus punya soft skill sabar mengedukasi gitu ya. Kalau Kak Felix gimana? Kayak mitos-mitos di sana? Ada pasien kecelakaan atau jatuh apa gitu kan, luka-luka, pas datang udah diperban sih, emang atau siapa yang perban, yang salah-salah aja pas dibuka warnanya kok hijau, bingung sih pas lihat kok hijau ini kenapa ya gitu, pas tanya ternyata kasih daun gitu kan, kan bisa nambah infeksi gitu kan. Sebagai dokter internship tuh kan pasti masih melakukan penyuluhan kan ya pasti ke masyarakat gitu. Itu tuh biasanya dilakukannya di puskesmasnya atau di rumah sakitnya atau emang ke daerah-daerah untuk melakukan penyuluhan? Dulu sih sebelum COVID ada tuh penyuluhannya rutin ke desa-desa, biasa di posyandu sih. Posyandu yang di desa-desa. Kayak setelah posyandu nanti ada penyuluhan, topiknya ya bisa apa aja tergantung maunya apa yang disuruh gitu kan. Cuma ya setelah COVID jadinya posyandu juga jadi berkurang kan, waktu itu sempat. Sampai terakhir doang tuh ada lagi. Tapi itu pun jadi fokusnya lebih ke penyuluhan yang normal aja sih. Karena kan lebih baru juga kan. Jadi yang lain-lainnya kayak KIA dan sebagainya macamnya itu belum banyak sih Pak.